Kalau pemerintah tidak percaya, silakan datang. Takut saya bohong, ini langsung dari pedagang. Jadi solusinya online, TikTok harus ditutup. Ya itu, jadi seperti itu. Nah, itulah aspirasi. Tutup nih, bayangkan udah ada serangga ya, ini udah seperti ini. Nah, kuburan aja nggak kayak gini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asrar HM Channel. Saat ini saya masih berada di Pasar Rangkas Bitung. Ini khususnya di bagian sandangnya. Kita akan melihat suasana dari pedagang sandang. Kita akan melihat nasib mereka seperti apa. Apakah seperti saudara-saudara yang lain yang berada di pasar-pasar tradisional lainnya. Jadi ikuti perjalanan saya. Oke guys, ya ini saya masih berada di Pasar Rangkas Bitung, khususnya di bagian sandang. Ini dan terlihat sih memang kalau yang berlalu lalang ini ya masih ada ini yang pengunjung yang berlalu lalang. Cuma yang terlihat pembelinya ini nggak ada. Nah, ini terlihat hanya lewat aja dan tidak ada transaksi. Ya ini kebetulan saya akan ini guys ya bertanya ke pedagangnya nih. Kita akan bertanya situasi di Pasar Rangkas Bitung bagaimana apa keadaan mereka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Rizal Pak. Dengan Pak Rizal. Jadi Pak Rizal kebetulan ini berjualan apa? Sepatu ya Pak ya? Ya, sendal. Nah ini jual sepatu. Iya Pak. Nah ini terlihat nggak ada pembeli ya Pak? Waduh Pak ini. Nah ini Pak Rizal ini bukanya dari jam berapa ini Pak Rizal? Jam setengah 8 tadi Pak. Setengah 8. Ya. Sekarang udah jam 10-an. Ya. Dari setengah 8 sampai sekarang ini udah ada nggak yang transaksi? Baru sekali Pak. Baru satu, bayangkan ya, ya baru Pak. Satu. Ini udah setengah hari. Udah hampir setengah hari Pak. Iya, ya. Kalau sebelum online, gencar-gencarnya online, biasanya jam segini udah berapa transaksinya? Ini lagi rame-ramenya segini Pak. Sudah udah ada 10 lebih lah. Udah sampai 10 kali. Jadi penurunannya luar biasa. Luar biasa. 90%. Iya Pak, benar. Jadi tinggi sekali guys. Ya, jadi itu sebagai perbandingan. Ini kebetulan Pak Rizal nih yang berjualan sepatu. Kalau biasanya kita nanya-nanya yang berjualan pakaian, ini sepatu. Karena sepatu ini kan apa namanya ya? Kalau sebelum online itu kadang ramai sekali sepatu-sepatu seperti ini. Pak. Apalagi ya anak sekolah dan sebagainya. Ini kan Bapak ini ngejual dari bayi sampai orang dewasa ya. Jadi ini ada semua. Nah ini udah berapa tahun sih Pak Bapak ngerasa sepi seperti ini pengunjung? Ya dari mulai dari TikTok, mulai dari itu Pak itu. Ini tahun berapa? Sekitar 2021 mulai. 2021. Iya, jadi Pak. Bapak ini katanya ngerasakan sepinya di Pasar Rangkas Bitung ini yang khususnya yang Bapak berjualan sepatu dari tahun 2021. Iya. Yang terparahnya tahun kapan Pak? Tahun ini lah Pak. Tahun ini, bayangkan guys. Jadi semua pedagang mengatakan bahwa tahun ini tahun yang terparah sepinya pedagang yang berjualan sandang ya guys ya. Ini penyebabnya apa sih Pak menurut Bapak ya? Menurut Bapak ini sepinya kenapa sih Pak ini? Pedagang online itu Pak, dari TikTok, dari kayak Lazada itu semua. Nah, jadi guys, ini ternyata katanya kata Pak Rizal, ini dia merasakan sepinya ini karena pengaruh dari kebijakan pemerintah yang menggencarkan online ya. Iya Pak, benar. Online terutama masuknya TikTok. Iya benar. Ya. Nah, jadi ini harapannya Pak, harapannya nih buat pemerintahan baru kita ini, Bapak Prabowo ini. Ya, apa harapannya buat kalau bisa ditutup sekarang Pak, ini? Biar bangkit lagi Pak nih. Apa Pak? Biar ditutup Pak TikTok itu. Ditutup. Iya. Ya, jadi kebijakan ini nggak ada
pokoknya harga mati tutup Ditutup Pak, atau benar. dikurangi. Ditutup Pak kalau bisa. Tutup. Jadi untuk perwakilan pasar Rangkas Bitung, Pak Rijal, ini berkomitmen bahwa TikTok online itu harga mati harus ditutup. Jadi ini supaya pemerintah dengar, supaya aspirasi dari pedagang ini didengar. Jadi ini aspirasi dari pedagang Rangkas Bitung. Nah, jadi tolong ya biar pemerintah supaya mendengar, karena khususnya di Banten udah berkeliling beberapa pasar besar, termasuk yang ini yang di pasar Rangkas Bitung ini, semuanya mengatakan bahwa sekarang ini sangat sepi. Ini pengaruh dari kebijakan pemerintah yang membebaskan online. Nah, jadi kebijakan bersama ya ini sepakat dengan Pak Rijal. Ini kan Pak Rijal ya, jadi sepakat ini pedagang semua guys. Ya, ini pedagang bisa dilihat. Kalau pemerintah tidak percaya, silakan datang. Takut saya bohong, ini langsung dari pedagang. Jadi solusinya online TikTok harus ditutup. Ya itu, jadi seperti itu. Nah, itulah aspirasi. Nah, itu guys. Ya, jadi ini ya, ini kebetulan pedagang-pedagangnya ya. Ini pedagang semua. Ini bukan pengunjung, pedagang. Ini pedagang semua ini. Iya. Ya. Jadi yang berjalan-jalan ini pedagang, bukan pengunjung ya. Ini seperti itu. Yang belanja. Nah, jadi itu PR buat pemerintahan, khususnya pemerintahan baru kita, yang berkepentingan ya di bidang perdagangan, dan yang tertinggi ini Bapak Presiden Prabowo ya. Iya Pak, betul Pak. Silakan ditanggapi apa namanya aspirasi dari para pedagang kita. Udah banyak yang tutup Pak, di toko-toko yang bagian belakang. Oke, kita ngelihat ya sebagai buktinya kata Pak Rijal, ini banyak udah yang toko yang tutup. Oke, kita akan ngelihat. Oke. Banyak yang kolap tuh katanya. Bapak jalan. Nah, ini seperti ini. Nah, saya akan masuk ke dalam. Nah, ini udah dikontrakan kembali karena tutup. Channel YouTube. Yang lebih parah yang sini bos. Ke sini nih. Parah banget nih mas. Oh ini guys. Kita juga. Nih jalur sini tuh. Mati total tuh. Oh ini guys ya, jadi ini di bagian dalam ya Blok F pasar ya, katanya di bagian Blok F ini. Ya, ini ya bagian tengah ya Pak ya. Iya bagian tengah. Nah, jadi ini terlihat para pasarnya ini ya terhitung cukup semi ya. Ini termasuk apa namanya bangunannya udah semi modern ini Pak. Betul. Udah semi modern nih. Semi modern karena karena udah rangkanya udah baja. Iya baja. Tapi ini terlihat ini bagian tengah. Bagian tengah ya. Ini sepi sekali ini Pak. Sepi sekali. Nah, ini kayak kuburan ini Pak. Nah ini seperti kuburan nih karena kuburan aja masih ada yang berkunjung guys. Ya ini sepi sekali. Dan kiri kanan ini tutup. Ini kira-kira Pak berapa persen udah yang tutup ini Pak? Udah mungkin banyak. Hampir 75% bah ini nih. Jadi tinggal berapa persen yang bertahan nih Pak kira-kira? Ada berapa? 25%. 25%. Jadi bayangkan guys. Iya. Di pasar Rangkas Bitung ini, khususnya di blok tengah yang berjualan pakaian ya, di blok F. Ini yang bertahan tinggal 25%. Blok sana juga masih banyak yang tutup ya. Nah ini parah kan guys. Nih. Nah, ini karena nggak apa namanya udah tutup nih. Bayangkan udah ada serangga ya. Ini udah seperti ini. Nah, kuburan aja nggak kayak gini guys. Nah ini benar-benar udah kayak kuburan. Kuburan aja nggak gini Pak. Kuburan nggak masih bersih Pak. Nah, ini karena memang nggak ada aktivitas. Nggak ada aktivitas. Nah, jadi ini Ada yang lewat. ini yang parah banget. nah ini memang udah sangat memprihatinkan. Ini benar-benar menyedihkan sekali. Jadi ini tolong pemerintah supaya buat solusi yang membuat para pedagang kita tidak menderita, tidak seperti ini. Nah, ini kosong, nggak ada pengunjung. Ini sangat memperhatikan sekali guys. Nah ini bayangkan,
Ini banyak yang tutup, ini lebih banyak yang tutup daripada yang buka. Nah ini. Apa ini, Be? Kontrak. Guys, nih sambil mampir lagi nih. Assalamualaikum Pak. Ini kelihatan nih sepi Pak. Ya ini sama guys, ini bagian dalam nih. Dengan siapa Pak? Herman. Pak siapa? Herman. Pak Herman nih. Pak Herman kebetulan nih. Lagi nyantai-nyantai ya Pak ya. Karena capek nunggu-nunggu nggak ada yang mampir ya Pak. Iya. Ini dari pagi sampai sekarang udah jam 10 Pak lewat. Bukanya jam berapa? Setengah 8 ya Pak rata-rata? Setengah 8. Jadi udah kurang lebih 2 jam, hampir 3 jam ya guys. Itu udah ada transaksi nggak Pak ke sini? Udah ada nggak yang beli gitu Pak? 1-2. Jadi masih ada katanya dari pagi ya. Memang kalau 1-2 ya mungkin Pak itu nggak dapat keuntungan itu Pak ya. Karena apa namanya kan bayar apa segala ya. Ya istilahnya kalau hanya laku 1-2 itu nggak kembali modal itu Pak. Habis itu Pak. Jadi inilah namanya suasana di pedagang-pedagang tradisional sekarang ini memang mereka ini sangat menderita ya. Mereka itu hanya tersenyum, hanya terpaksa Pak ya. Hanya terpaksa aja. Iya. Cukup karena beda senyumnya Pak. Senyum kalau banyak laku beda Pak. Kalau senyum nggak laku itu beda Pak. Beda banget. Muka itu beda. Cerahnya beda Pak. Jadi itu guys ya. Ini di Pasar Rangkas Bitung masih guys. Ini ya ini kata Bapak ini. Kalau banyak yang laku katanya senyumnya lebar. Kalau nggak laku ya senyumnya nggak lebar Pak. Iya. Kain itu agak terpukul juga. Iya. 3 tahun yang lalu nih. Iya, sejak 3 tahun yang lalu Pak ngerasakan seperti ini. Cuman yang paling parah tahun ini ya Pak ya. Iya benar. Katanya yang terparah tahun ini. Nah, jadi ini memang ini benar-benar pemerintah ini harus turun tangan. Turun tangan langsung kalau bisa ini langsung turun ke pasar-pasar. Iya, biar memahami langsung, menanyakan kepada pedagang bagaimana keadaan mereka, bagaimana kondisi mereka sekarang ini harus turun langsung. Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Mau keliling lagi. Ya, ini masih muter-muter di Pasar Rangkas Bitung yang suasananya ini sepi sekali. Sepi. Yang berkeliling ini hanya pedagang-pedagang saja, guys. Nah, seperti ini. Halo Pak. Ya, lagi nyala Pak. Iya. Nih, pada ngeluh semua katanya ini. Jadi pemerintah ini benar-benar harus turun tangan langsung. Kalau perlu pemerintah ini turun langsung ke pasar-pasar. Melihat kondisi mereka seperti apa. Karena katanya ini udah sangat memprihatinkan sekali. Assalamualaikum. Ini yang penjualan HP ini ngaruh juga nggak Pak ini? Sepi-sepi sekarang ini Pak. Ngaruh juga. Sekarang kan HP kan pada maksa aja beli. Ini kan banyak yang ngeluh nih pakaian-pakaian katanya ini sepi banget ya. Dari Tanah Abang katanya malah sepi juga. Ini HP sama Pak. Ngaruh juga tahun-tahun ini agak sepi Pak. Nah, jadi guys ya yang mungkin yang pingin tahu aja, ini kebetulan di counter HP di toko handphone di sini bisa servis segala. Katanya yang punya toko ini penjualan handphone juga turun. Apa sebabnya ini Bu? Kira-kira Neng? Sepi-sepi. Kira-kira tahu nggak sebabnya? Kenapa sepi? Nggak tahu. Nengnya tahu nggak? Nah, kalau Bapak gimana Pak? Apa sebabnya Pak? Sepi ini kira-kira?
Gara-gara apa kira-kira? Hah? Ekonomi turun ya. Jadi untuk handphone-handphone juga katanya yang biasanya juga ada pembeli sekarang juga sepi. Ini ada penurunan apa namanya dari masyarakat, penurunan ekonomi. Dan juga mungkin pengaruh dari online juga mungkin ngaruh. Jadi itu guys tadi kita juga udah mampir di toko handphone. Ternyata merasakan juga namanya sepi. Jadi bukan di pakaian aja. Ya Bu, ngelamun aja Bu. Gimana ya Pak? Ya, lagi nunggu. Iya, kok ibunya tadi dari tadi ngelamun aja. Karena nggak ada yang mampir ya Bu. Belum ada yang mampir. Jadi kasihan sekali. Dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Dengan Ibu Ayu guys. Kebetulan di Ibu Ayu ini buka toko. Ini jual campur ya? Enggak, perlengkapan bayi. Oh, perlengkapan bayi. Jadi ini perlengkapan bayi. Padahal kan kalau perlengkapan bayi kan harusnya laku ya. Karena kan lahirnya nggak disangka-sangka. Ya, lahir hari ini terpaksa harus beli. Nggak pesan-pesan lagi online. Tapi tetap sepi. Ya menurun lah omset. Menurun omset. Tapi dari pagi udah ada ya. Udah ada yang transaksi juga. Ya karena ibu ini kan jualan istilahnya ini apa namanya. Untuk bayi, peralatan bayi lah lengkap dari bedaknya, dari popoknya dan sebagainya. Ya tapi tetap aja katanya sepi ya. Sepi enggak, jadi penurunan. Penurunan. Jadi yang khusus perlengkapan bayi memang ada kelebihannya katanya cuma penurunan aja. Penurunan tapi karena ekonominya ya. Ya, jadi mungkin ini di ekonomi. Jadi ini ada dua faktor ya. Ini ada dua faktor penurunan ekonomi dan juga online. Betul. Ya, ini ada lebih berpengaruh sekitar 90% mungkin. Harusnya online tuh yang dipajaknya lebih besar. Jadi kata Ibu Ayu ya. Itu katanya ya jadi buat pemerintah nih. Jadi ini buat biar pemerintah dengar nih. Supaya apa? Biar kita yang UMKM yang daerah ini lebih meningkat. Lebih meningkat dengan pajaknya dikurangi malah ya. Iya. Sudah beli tempat, sudah modalnya lebih. Iya. Kan dia nggak mesti beli tempat. Iya. Jadi solusinya kalau bisa yang online itu yang diberikan pajak. Yang online dipajak tinggi, pajaknya dinaikin biar tinggi. Iya, biar dia nggak seenak-enaknya nurunin harga. Sedangkan untuk pedagang-pedagang kita yang kecil seperti ini, malah pajaknya diturunkan, biar bisa bersaing harga, biar sama. Itu lebih adil seperti itu. Ini istilahnya masukan yang cukup bagus juga. Ini masukan dari pedagang katanya. Ini buat pemerintah. Jangan dinaikin pajak buat masyarakat kecil yang ada di pasar-pasar di daerah-daerah, malah diturunkan. Jadi kalau online masih tetap berjalan, supaya ditinggikan pajaknya, biar seimbang. Ya, mereka jual harga 10.000, di pasar tradisional jual harga 10.000 gitu. Ya, biar itu namanya deal, Bu. Itu namanya adil. Oke, terima kasih, Bu ya. Itulah masukan dari Ibu Ayu yang cukup bagus juga. Ya, Pak ya, setuju nggak, Pak? Setuju juga. Karena udah ada aspirasi bersama nih tadi di Pari Jali depan, katanya online harus ditutup. Ya, bisa juga. Tinggal milih mana pemerintah ini? Tinggal milih yang mana? Tutup, tetap jalan, tapi pajak untuk online dinaikkan biar harga seimbang dengan pasar-pasar tradisional. Biar baju-baju seperti ini, kalau pedagang kita jual 25.000, di online juga 25.000. Itu adil namanya. Kalau di pedagang kita jual 25, di online jual 5.000, bagaimana bisa hidup pedagang kita ya? Ya itu seperti itu. Sama handphone juga begitu. Di online itu cukup murah, ya cukup murah juga. Karena mereka nggak kena pajak. Gitu. Itu ngaruh sekali itu. Oke. Ya jadi itu guys ya. Tadi perbincangan terakhir kita dengan Ibu Ayu. Oke guys, jadi itu tadi sudah ngelihat kondisi pedagang-pedagang kita yang berada di Pasar Rangkas, khususnya yang berjualan sandang. Jadi untuk pakaian-pakaian
Dan terlihat memang semua pedagang sepakat katanya kalau bisa untuk kebijakan online supaya ditinjau kembali. Dan ada juga yang pedagang yang memberikan masukan supaya kalau bisa untuk penjualan online itu pajaknya ditinggikan, sedangkan untuk pasar-pasar tradisional direndahkan biar bisa bersaing harga, guys. Jadi itu saja yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.